menyempatkan waktunya untuk mengisi webinar kali ini. Terima kasih juga untuk bimbingan dan saran-saran terkait webinar ini. Serta saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para ini. Semoga dengan adanya webinar ini bisa menambah dan memperluas wawasan tentang bidang terkait dan bisa mengisi waktu luang juga. Mungkin buat para peserta bisa mengikuti agenda ini hingga akhir dan tetap mematuhi peraturan yang nantinya akan diberitahu lagi oleh MC. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Selamat menikmati webinarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana webinar series 2 ini atas kata-kata dan tuahnya. Selanjutnya yaitu ada pembacaan short CV moderator pemateri kita. Dimulai dari moderator dulu mungkin short CV-nya. Boleh tolong di share screen? Bisa di share screen. Ya, ini dia moderator kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Sabto Hadiwibowo. Beliau berasal dari Madiun. Pendidikan beliau yaitu di Petroleum Geologi di Institut Teknologi Bandung dan juga di Fisika di Universitas Brawijaya. Pengalaman kerja beliau yaitu di Geoscience Delta Andalan Geofisik dan juga Pertamina EP Asset 4 Geoscience Application. Organisasi yang beliau ikuti yaitu ada IAGI, HAGI, dan juga Adventure and Mountain Climber. Oh, keren-keren semua ya organisasinya. Dilanjut ke pematerinya selanjutnya. Nah, ini pemateri pertama kita yaitu Mas Riki Hendrawan Bayu Pandito. Beliau lahir di Tuban, bulan Maret 1986. Education background beliau berasal dari Universitas Brawijaya di jurusan Fisika, dan S2 beliau di Universitas Indonesia dengan jurusan Reservoir Geofisik. Beliau pernah bekerja di Operation Geofisik PHE Jambi Merang dari 2020 sampai sekarang, Seismic Interpreter Job Pertamina Petrocina Salawati dari 2017 sampai 2019, Exploration Geofisik Job Pertamina Petrocina East Java 2012 sampai 2017, Geoscience at Laboratories Coral Lab Indonesia Integrated Reservoir Solution IRS Division dari 2011 sampai 2012, Geophysics at Tesla Indonesia dari 2011 sampai 2012, Geophysics at Exploration Think Tank Indonesia dari 2011, Geophysics at El Nusa Geoscience Geodata Processing 2010. Terus ada organisasi yang beliau ikuti yaitu VP Organization and Region Komisaris HAGI 2018 sampai 2020, CO Chairman PIT HAGI 43 Semarang 2018, Technical Chairman PIT HAGI Lampung 2016, dan Adventure and Mountain Climber Malang. Achievement beliau ada HAGI Award 2016, Young and Bright Contribution on Geophysics. Wow, luar biasa sekali ya organisasi, terus pengalaman-pengalaman beliau, dan juga lapangan kerja yang pernah beliau ikutin juga luar biasa banyak. Jadi pemateri kita cukup mumpuni lah untuk webinar series kali ini. Kemudian pemateri kedua kita yaitu ada Bapak Warto Utomo. Beliau ini berbackground Mas dari... saja, jangan Bapak. Oh iya, Mas Warto Utomo, maaf Mas. Beliau ini merupakan alumni dari Petroleum Geoscience of Gadjah Mada University dan Department of Physics, Geophysics of Brawijaya University. Dan ini beberapa pekerjaan beliau yaitu Geoscientist KSO Pertamina Wiriagar dari 2019 sampai sekarang, Lecture Akamigas Balongan 2017 sampai sekarang, Geoscientist KSO Pertamina Mogoi Waisan 2014 sampai 2018, Geoscientist GDA Consulting 2008 sampai 2014, Junior Geophysics at Medco Energi ENP 2007 sampai 2008,
dan support Geophysics and Exploration Think Tank Indonesia 2017. Jadi Iya. ini udah benar-benar mumpuni banget ya pemateri buat Iya. siang kali ini. Kita bisa Ya, lihat dari semoga background pendidikan, pekerjaan yang beliau-beliau pernah kerjakan juga bukan pekerjaan yang mudah gitu. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil pembelajaran dari beliau-beliau ini untuk webinar series kali ini. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan membacakan peraturan dan teknis yang akan dilaksanakan pada webinar pada siang hari ini. Yang pertama itu, selama webinar, peserta bebas untuk menyalakan atau mematikan kamera. Selama sesi pemberian materi, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon masing-masing kecuali telah dipersilahkan oleh moderator. Yang ketiga, masuk pada sesi tanya jawab. Apabila ingin bertanya, diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar. Setelah itu, untuk bertanya dapat dihidupkan mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaan. Diharapkan bertanya dengan menyebutkan nama dan institusi terlebih dahulu. Pada akhir sesi terdapat post game via Kahoot, sehingga diharapkan para peserta dapat standby pada HP masing-masing. Apabila yang belum ada aplikasinya, dapat mendownload terlebih dahulu. Kemudian untuk penamaan pada Kahoot yaitu nama _ institusi. Kemudian presensi peserta akan di-share melalui kolom komentar pada akhir sesi. Yang terakhir, sebelum webinar ini ditutup, akan ada sesi foto bersama, sehingga bagi peserta yang tidak berhalangan diharapkan untuk menyalakan kamera. Ya, mungkin teman-teman juga udah nggak sabar untuk masuk ke materinya. Selanjutnya, aku akan serahkan kepada moderator, yaitu Mas Sabto, dan kepada Mas Tomo dan Mas Riki sebagai pemateri. Untuk Mas Tomo, saya persilahkan. Mas Sabto sebagai moderator, Mas Sabto, ya. silakan untuk menjalani webinar series kali ini. Oke, terima kasih Mas. Untuk Mas Riki sama Mas Tomo atas waktunya untuk menyempatkan sharing session dengan materi basic seismic interpretasi dan basic modeling. Oke. Yang pertama Mas Tomo atau Mas Riki? Harusnya saya dulu. Jadi biar tahu basic geologinya di situ kan. Nanti biar implementasi seismik biar Mas Riki. Walaupun saya nanti juga nggak banyak untuk basicnya. Ya, ngikut saja sih, ngikut. Silakan. Oke, Mas Tomo, kita persilahkan untuk materinya. Monggo, Mas. Oke, terima kasih. Saya coba share dulu. Saya dikasih waktu 30 menit. Selesai nggak selesai dikumpulkan ya. Sudah kelihatan? Belum, Mas. Belum? Nunggu, mungkin masih proses ya. Oh ya. Sudah terlihat, Mas. Oke, terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Panggil saja Mas, nggak usah Bapak, kecuali ada mahasiswa dari Akamigas Balungan. Khusus untuk mahasiswa Akamigas Balungan ya, manggilnya harus Bapak ya, karena saya ngajar di sana. Oke. Nah, ini background saya tadi sudah diceritakan, S1-nya dari Geofisika. Panggil saja Mas, nggak usah Bapak, kecuali ada mahasiswa dari Akamigas Balungan. Khusus untuk kemudian S2-nya saya ngambil dari Magister Petroleum Geoscience UGM. Ini pengalaman kerja saat ini aktif di
AK Migas Balongan sebagai dosen, kemudian di Pertamina KSO Pertamina EP Wiriagar, lapangannya di Teluk Bintuni sana. Oke ya, ini ada beberapa outline yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama pendahuluan, kemudian case study, yang terakhir kita diskusi nanti. Oke, yang pertama, ini adalah petroleum industry milestone di Indonesia. Ya, mulai tahun 1859 itu adalah pengeboran minyak pertama di dunia dilakukan. Kemudian tahun 1850 sampai 1870 ditemukan laporan beberapa seepage atau rembesan minyak. Kemudian tahun 1892 dilakukan pengeboran pertama yang dinyatakan sebagai komersil, yaitu di lapangan Telaga Said, Cekungan, Sumatera Utara. Terus tahun berjalan sampai ditemukan minyak besar, yaitu discovery lapangan Minas oleh Caltech. Kemudian 1945 Indonesia merdeka, kemudian 1962 ini Indonesia masuk menjadi negara OPEC. Nah, ini Pertamina berdiri 1968. Ditemukan gas tangguh, kemudian gas di lapangan abadi, Masela, itu tahun 90-an, tahun 2000. Kemudian 2001 ditemukan lapangan Banyurip. Ini sejarah tentang SKK Migas, Indonesia keluar dari OPEC tahun 2008. Nah, tahun 2012 BP Migas berubah nama menjadi SKK Migas. Ini adalah beberapa milestone yang yang saya ambil dari beberapa sumber. Saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang menjadi catatan saya coba dilihat bahwasanya penemuan hidrokarbon, minyak dan gas besar itu dilakukan atau ditemukan sudah lama. Ya, yang terakhir itu adalah tahun 90 dan tahun 2000 yang lapangan gas tangguh dan lapangan gas abadi. Kemudian untuk lapangan minyaknya ditemukan di Banyurip tahun 2001. Artinya sampai dengan sekarang itu eksplorasi hanya menemukan minor. Ya. Dan proses untuk mendapatkan atau memproduksinya juga tidak cepat. Contohnya, lapangan tangguh ditemukan 1990, kemudian prosesnya sampai 2009 baru selesai Teren 1. Saat ini dalam proses pengembangan Teren 3. Artinya prosesnya sangat panjang sekali di dalam kegiatan eksplorasi. Oke, saya lanjutkan langsung ke topik. Kenapa harus belajar basin modeling? Jadi awalnya saya ingin menyampaikan tentang petroleum system saja, tetapi ternyata adik-adik dari mahasiswa Universitas Brawijaya (IPG) menghendaki harus ada basin analisis. Ya, makanya saya masukkan di sini basin analisis. Yaitu basin analisis adalah satu dari sekian analisis di dalam basin analisis itu sendiri. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan pemodelan cekungan, kemudian sejarah atau burial history, kemudian thermal history, dan kapan batuan induk tersebut matang. Kemudian ini beberapa konsep tentang plate tektonik. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang cekungan, ya mau tidak mau kita mengulas sedikit tentang teori lempeng. Ya, ada beberapa hal di sini, ada rifting, kemudian passive margin, active margin, island arc, dan collision. Ini adalah beberapa produk yang dihasilkan oleh 3 gaya yang kemarin saya ceritakan. Ada apa kemarin? Convergent, divergent, dan transform. Ini menghasilkan produk-produk di sini. Untuk di Indonesia yang berkembang adalah arc dan passive margin. Kalau yang di passive margin di Indonesia Timur, kemudian yang di Indonesia Barat banyak back arc basin. Nah, ini contohnya. Ini adalah back arc basin di Indonesia Barat. Ya, rata-rata dari Jawa, Sumatera ini adalah menggunakan sistem back arc basin. Di sini yang warna kuning ini adalah sedimen, kemudian yang merah dan yang hijau ini adalah expose dari beberapa tinggian yang berasosiasi dengan basement.
Nah, ini contohnya. Jadi kalau back arc itu adalah di busur belakang ya, busur belakang ketika ada tumbukan lempeng. Jadi lempeng samudra menumbuk lempeng benua, yang bagian belakang itu adalah yang disebut dengan back arc basin itu sendiri. Nah, ini kalau disederhanakan seperti ini adalah lempeng India Australia, kemudian ini adalah lempeng benuanya. Back arc-nya itu di sini. Forward arc-nya di sini. Cekungan depan busur. Kalau di sini cekungan belakang busur. Yang terbukti sesuai yang sudah terbukti dan proven itu adalah banyak lapangan yang berasosiasi dengan cekungan belakang busur. Di sini. Terus saya juga menjelaskan ini adalah konsep rifting system. Ini adalah contoh-contoh dari rift. Kenapa rift? Karena kebanyakan cekungan di Indonesia pada saat terbentuknya cekungan tersebut itu berasosiasi dengan kejadian rift atau rifting. Ingat pertemuan sebelumnya saya menjelaskan bahwa cekungan itu berasosiasi dengan mangkok. Ya, ini adalah mangkok-mangkok ya, mangkok-mangkok yang disebut dengan synrift. Oke, yang kedua, ini tentang petroleum geochemistry. Ini lebih banyak mengulas tentang batuan induk. Sebelum ke batuan induk, saya coba mengulas sedikit tentang elemen dan proses di dalam petroleum system. Di dalam elemen ada batuan induk, batuan reservoir, trap, dan batuan penutup. Kemudian untuk prosesnya adalah kematangan batuan induk sendiri sampai migrasi dan timing accumulation-nya. Ketika kita melihat kolom stratigraphy, setidaknya ada 3 elemen yang bisa kelihatan, yaitu batuan induk, reservoir, dan seal-nya. Ini adalah contoh saya ambil dari cekungan di Kalimantan. Ini exhaust rock-nya, kemudian ini reservoir-nya, kemudian mengalami timing dan burial history, maturity, kemudian ada trap, kemudian bagian penutupnya terendapkan, nah, sehingga terakumulasi dan dilakukan pengeboran beberapa sumur ini. Jadi ibaratnya petroleum system itu wajib ya bagi geologi, geofisika maupun petroleum engineer itu harus hafal di luar kepala konsep dan baik elemen maupun proses di dalam petroleum system itu sendiri. Langsung saja ke batuan sosrock, yaitu batuan apa sih yang disebut dengan batuan sosrock? Yaitu semua batuan yang memiliki kemampuan atau menghasilkan dan mengenerate hidrokarbon dalam jumlah yang ekonomis. Ya. Nah, sesuai dengan teori bahwa minyak bumi itu berasal dari material organik, kita mengikuti teori tersebut, bukan teori anorganik ya. Di mana batuan tersebut dalam material organik tersebut telah mengalami transformasi, yaitu perubahan. Perubahannya kita lihat nanti di slide berikutnya ada penjelasannya. Kemudian lingkungan pengendapan untuk batuan induk, setidaknya saya ambil dari Robinson, papernya Robinson ini ada 3. Yang pertama berasosiasi dengan lagustrin atau danau. Kemudian yang kedua adalah lingkungan marine, bisa terumbu maupun laut dalam. Kemudian yang ketiga berasosiasi dengan sistem transisi atau delta di sini. Nah, ini sebarannya bagaimana lingkungan pengendapan sesuai dengan cekungan di Indonesia. Yang warna merah adalah fluvial delta. Misalkan di sini kita akan mengambil kasus nanti di cekungan Jawa Timur Utara. Berasosiasi dengan merah ini, fluvial deltaik. Ya. Oke, saya lanjutkan ke TOC. Nah, TOC ini adalah suatu parameter yang digunakan untuk menentukan potensi dari batuan induk itu sendiri. Ya. Kemudian ini adalah beberapa interval atau range skala di dalam pembagian TOC. Kurang dari 0,5 dikatakan sebagai jelek, jadi kualitas batuan induk tersebut. Cukup yaitu 0,5 sampai dengan 1, kemudian bagus 1 sampai dengan 2, demikian seterusnya. Jadi adalah indikator pertama yang digunakan untuk melihat batuan induk adalah kualitasnya, yaitu dari TOC.
Kemudian, saya balik lagi tentang kerogen. Nah, kerogen itu yang membentuk dari hidrokarbon, bisa minyak dan gas. Nah, coba kita lihat, bila ini adalah batuan yang berpotensi sebagai batuan induk, maka hanya 1% yang mengandung organik material. Kemudian 90% dari 1% organik material ini akan menghasilkan hidrokarbon, bisa minyak, bisa gas. Sisanya bisa bitumen, itu larinya ke batu bara, salah satu contohnya. Kemudian ini tipe kerogen ada 4. Ya, kita singkat-singkat saja ya. Tipe 1 berasosiasi dengan lingkungan alga atau danau yang bisa menghasilkan oil prawn, ya, menghasilkan minyak. Kemudian tipe 2 berasosiasi dengan sedimen laut yang bisa menghasilkan minyak dan gas atau oil and gas prawn. Kemudian yang ketiga adalah material yang berasosiasi dengan lingkungan pengendapan transisi. Di sini bisa mengenerate atau menghasilkan gas. Kemudian yang terakhir itu adalah tersusun atas material teroksidasi dan tidak mempunyai potensi untuk menghasilkan minyak maupun gas. Kemudian saya lanjutkan di maturity dan migrasi. Nah, maturity itu adalah proses perubahan material organik menjadi hidrokarbon. Prosesnya meliputi fisika, kimia, dan biologi. Nah, ini transformasi, yaitu bagaimana hidrokarbon tersebut terbentuk. Mulai dari kehidupan atau organisme, kemudian mengalami kematian. Setelah itu mengalami yang disebut peluruan atau transformasi. Prosesnya ada 3, diagenesis, katagenesis, dan metagenesis. Nah, di sini diagenesis ini adalah proses dari organisme sampai dengan pada lingkungan yang sangat dangkal dan temperatur yang relatif lebih rendah di sini. Kemudian untuk katagenesis itu temperatur meningkat sampai membentuk kerogen, membentuk bitumen dan menjadi minyak dan gas di sini. Ya. Kemudian yang ketiga itu metagenesis adalah jenjang lebih lanjut di mana temperaturnya makin meningkat. Ini adalah beberapa produk. Ya. Ketika diagenesis itu berasosiasi dengan imager. Kemudian katagenesis berasosiasi dengan kematangan. Jadi ketika kematangan pada saat katagenesis ini akan muncul top oil window. Dan kemudian yang post mature ini berasosiasi dengan metagenesis, yaitu tahap lebih lanjut tetapi belum sampai ke proses metamorfisme. Nah, untuk kematangan dasarnya ada 3, pirolisis dari data TIMEC, kemudian vitrinate reflectant atau persen RO. Nah, yang ketiga adalah SCI atau Spore Color Index. Nah, jadi TIMEC ini berdasarkan Rock-Eval pirolisis, kemudian RO adalah berdasarkan vitrinate reflectant, dan SCI ini analisis terhadap spora. Tujuannya sama, tetapi proses yang dilakukan adalah berbeda. Nah, ini saya singgung tentang Rock-Eval pirolisis, yaitu suatu metode, salah satunya digunakan untuk menentukan kerogen, tipe kerogen, kemudian kualitas reservoir, kualitas source rock juga melalui potential yield, dan mendapatkan tingkat kematangan atau TIMEC-nya. Jadi ketika sampel dimasukkan di dalam Rock-Eval ini, pirolisis ini, sampel dimasukkan, kemudian dipanasi sedemikian rupa. Nah, kemudian sampai muncul pola seperti ini, ada muncul S1, S2, dan S3. S1 ini adalah hidrokarbon bebas, akan muncul pertama pada temperatur yang relatif lebih rendah. Kemudian S2 ini adalah berasosiasi dengan kinetik dari batuan reservoir, batuan source rock. Ini dianggap sebagai mencirikan proses katagenesis, di mana TIMEC di sini muncul. Ya. Kemudian yang ketiga ada S3, ini adalah berasosiasi dengan tahap lebih lanjut di mana muncul CO2. Ini penjelasannya. Oke, ini adalah beberapa rumus. Saya pikir dilewatkan saja, nanti slide presentasinya saya berikan. Yang jelas ini ada dari Rock-Eval pirolisis itu ada 4 parameter, S1, S2, S3, dan TIMEC. Tetapi bisa mengenerate beberapa equation, misalkan hidrokarbon index, oksigen index, dan yield
atau potensial. Di sini. Ini penentuan penentuan dari tipe kerogen. Ya, ini salah satunya menggunakan plot oksigen index dan hidrogen index. Nah, ini yang tadi saya katakan ada kerogen tipe 1, kerogen tipe 2 dan kerogen tipe 3. Ya. Ini juga bisa dilakukan melalui plot Tmax dengan HI. Tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Ini untuk Rockefeller pyrolysis Tmax-nya ya. Jadi pada saat muncul S2 itu sebagai indikator dari Tmax ya, yang berasosiasi dengan proses katagenesis. Umumnya dikatakan matang itu di atas dari 430 derajat Celcius. Kemudian yang Rockefeller vitrinate effectant atau RO ini juga sama. Jadi digunakan untuk menentukan tingkat kematangannya berdasarkan pantulan sinar vitrinate. Nah, ini adalah beberapa skala yang saya ambil dari Waplace-nya tahun 1985, di mana dikatakan kurang dari 0,5 ini berasosiasi dengan belum matang. Jadi di atas 0,5 sampai dengan 1,2 dikatakan matang. Ini sebagai mengenerate minyak dan gas di sini ketika matang. Ini adalah template. Kadangkala di daerah tertentu juga tidak selalu dengan template tersebut di sini. Nah, ini untuk case study-nya. Nah, ini pernah saya sampaikan juga tentang cekungan sedimen di Indonesia. Ada 60 kalau tidak salah yang kemarin, terbagi di Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Kemudian di sini adalah cekungan di Jawa Timur Utara. Ya. Ini cekungan Jawa Timur Utara, saya overlaykan dengan beberapa blok atau WK blok, ya, wilayah kerja migas. Kemudian ini saya overlay juga dengan beberapa data seismik yang ada. Ini yang warna hijau, biru, yang warna merah ini adalah berasosiasi dengan line seismik 2 dimensi. Kemudian ini tektonik sekilas saja untuk di Jawa Timur. Setidaknya ada 3 tren ya. Yang pertama ini bagian selatan yang berasosiasi dengan vulkanik, kemudian bagian tengah atau depo senternya ini terbagi menjadi 2, yaitu Kendeng Zone dan yang sebelah utara adalah Rembang. Kemudian yang bagian utaranya lagi itu kita kenal sebagai Northern Platform. Kemudian ada 2 tren. Yang pertama yang berarah timur dan barat ini berasosiasi dengan RMKS ya, Rembang, kemudian Madura, Kangean. Kemudian yang tren yang kedua ini berasosiasi dengan tren Meratus yang berarah timur laut barat daya. Ini yang barat timur, ini yang timur laut barat daya. Lanjut ke stratigrafi di cekungan Jawa Timur Utara. Nah, batuan tertua yaitu formasi atau grup nimbang yang berumur Eocene, Middle Eocene ya, Middle Eocene. Di sini mulai diendapkan adanya aluvial, kemudian ada lacustrin sampai ke shallow dan deep marine di sini, sampai di umur early Oligocene. Di sini adalah siklus atau sekuen pertama yaitu nimbang. Di sini ada beberapa grup, diantaranya adalah CD atau CD limestone. Kemudian sekuen kedua kita berasosiasi dengan kujung. Nah, kujung ini paling bawah adalah kujung 3, kujung 2, dan kujung 1 atau rupuh. Kemudian siklus atau sekuen yang ketiga itu berasosiasi dengan tuban. Nah, tuban dan ngimbang di sini. Tuban dan ngerayong, tuban, formasi tuban dan ngerayong yang berumur early Miocene sampai middle Miocene. Kemudian sekuen berikutnya Wonocolo. Kemudian yang terakhir dari Pliopleistocene. Ini berasosiasi dengan formasi Kawengan, Selorojo, kemudian Mundu, Wunut itu adalah bagian siklus terakhir atau sekuen terakhir dalam stratigrafi di Jawa Timur Utara. Ini adalah petroleum system, setidaknya 3 yang bisa kita peroleh ya, dari batuan induk, batuan reservoir, dan
batuan penutupnya. Di sini ada indikasinya, ya. Sosrok itu adalah S dengan wajik, kemudian sil adalah S dengan kotak, dan yang reservoir adalah R dengan bulatan. Ini summary-nya. Nah, jadi visual grafik atau gambar yang saya sampaikan tadi sebenarnya pencerminan dari kalau dibuat siklus atau sekuen ini kurang lebih seperti ini ya. Dari bawah late Eocene berasosiasi dengan nyimbang. Ini adalah proses di mana terjadinya rifting ya. Kemudian di atasnya late Oligocene ekuivalen dengan Kujung 3. Kemudian early Miocene Kujung 1. Kemudian ini ada Tuban pada saat middle Miocene. Nah, ini Tuban yang berasosiasi dengan apa? Regional overpressure ya. Kemudian di atasnya middle Miocene, Merayong. Kemudian late Miocene ekuivalen dengan Wonocolo. Di sini muncul diapir. Yang terakhir ini ekuivalen dengan Selerejo, Wunut, di mana diapirnya sampai di atas. Ini kejadian di Lapindo ya. Itu adalah diapir yang berasosiasi dengan regional overpressure dari formasi Tuban. Ini play konsep setidaknya ada 5. Yang pertama adalah konsep rift di nyimbang. Kemudian yang kedua adalah build up rift yang berasosiasi dengan GL atau nyimbang juga, member dari formasi nyimbang. Yang ketiga ini ujung, ada ujung 1 atau perupuh. Yang keempat berasosiasi dengan Rayong. Kemudian yang kelima adalah Wonocolo. Dan ini tidak bagian atas lagi belum diekspos, yaitu play untuk di level Pleistocene yang tadi saya katakan ada Selerejo, Kawengan, kemudian ada Lidah, Mundu. Itu adalah umur-umur batuan yang relatif muda dibanding dengan formasi yang saya sebut sebelumnya. Nah, ini karakteristik sosrok dari regional. Paling bawah ini nyimbang, yang paling atas ekuivalen Tuban. Di sini kita lihat bahwa nyimbang atau CD atau lebih tua ini mempunyai TOC yang excellent dan yield potensialnya adalah sangat bagus. Ini berdasarkan data sumuran. Di sini Kujung 3 TOC-nya jelek, kemudian yield-nya sangat bagus. Nah, ini adalah plot HI terhadap Tmax. Di sini kelihatan yang saya tunjukkan, yang bagian kiri adalah formasi Kujung, yang kanan adalah nyimbang ya. Nah, di sini Kujung ternyata berasosiasi dengan kerogen tipe berapa? Ya, tipe 3 ini. Lebih dekat ke tipe 3. Kemudian untuk yang nyimbang atau Lacustrine nyimbang yang berada di bawah dari Kujung 3, ini berasosiasi dengan apa ini? Ya, mungkin ini masuknya di tipe 2, 3 ya. Nah, ini saya ambil juga dari paper yang menunjukkan hal yang berbeda. Ini untuk datanya. Sudah. Ini erosional yang pada pertemuan sebelumnya saya singgung juga. Bagaimana sih kita menentukan erosional berdasarkan data RO? Ya. Sebetulnya sangat sederhana, di mana yang pertama kita harus menarik tren RO pada formasi yang sama. Ini misalnya katakanlah ada formasi A, ini formasi B yang lebih kuat ya. Kemudian di sini menunjukkan bahwa ada suatu gap ya atau jumping dari tren tersebut. Dari tren formasi B dengan tren formasi A ini ada jumping atau tidak linear. Nah, karena jumping atau meloncat ini, maka ini mengindikasikan adanya erosional. Nah, untuk mendapatkan erosionalnya, ditarik tren garis putus-putus pada formasi di bawahnya, sampai berpotongan dengan RO 0,2. RO 0,2 itu indikasinya adalah present day dari nilai RO tersebut.
Nah, kemudian ketebalan erosional itu diperoleh dari persinggungan dengan garis 0,2 dengan paleosurface pada formasi B. Ini disebut dengan ketebalan erosional dari formasi B tersebut. Nah, ini untuk mendapatkan basin modeling, ini pernah saya sampaikan juga. Yang pertama, kita harus tahu gradien temperaturnya, kemudian persen litologi sebagai input, karena mempunyai kinetik yang berbeda sehingga masing-masing formasi harus ditampilkan. Ini yang ketiga adalah multi-science background untuk mendapatkan basin modeling dan Boreal history. Setidaknya adalah regional, kemudian sequence stratigraphy, diffusional environment, petroleum system, dan well postmortem. Kemudian ini yang terakhir, data inputan adalah berupa data geokimia. Geokimia macam-macam ya, melalui analisis RO tadi, melalui analisis rock eval, kemudian bisa melalui analisis TUC. Sampelnya macam-macam juga, bisa sampel dari konvensional core, cutting, maupun sidewall core. Nah, ini saya singgung sedikit tentang well postmortem. Well postmortem ini dilakukan ketika setelah pengoboran selesai, entah itu pengoborannya berhasil maupun tidak berhasil. Ada beberapa parameter, setidaknya 5 yang dianalisis, yaitu yang pertama adalah pressure analysis, yaitu bagaimana pressure-nya dari data tersebut, dari data tes. Kemudian yang kedua adalah kita melihat bagaimana geokimianya. Geokimianya. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan bypass zone dengan analisis petrofisik. Kemudian kita menganalisis DST, DST-nya apakah konklusif atau tidak konklusif baik tesnya maupun rate-nya. Kemudian RFT kita overlaykan dengan pressure test yang berasal dari data MATLAB, MATWIDGE. Itu kita klarifikasikan apakah sumur tersebut dibor dengan under balan, over balan, atau yang lain. Yang terakhir, kita bisa menjelaskan kenapa sumur tersebut berhasil atau menghasilkan minyak dan hidrokarbon atau dry hole. Kalau dry hole ya apakah karena operation atau geologinya. Kalau geologi balik lagi ke petroleum sistemnya. Ya. Nah, ini contoh Boreal history. Di sini Boreal history dioverlaykan dengan thermal history. Thermal history biasanya data validasinya adalah bottom hole temperatur. Jadi pada saat melakukan pemboran itu mengambil pada interval tertentu diperoleh dari pemodelan tersebut maka diperoleh petroleum system di Northeast Java. Ini setidaknya mungkin tidak Northeast Java ya, tetapi mewakili lapangan yang saya tunjukkan di situ. Nah, sosroknya berasosiasi dengan CD atau ngimbang tadi, kemudian Kujung 3. Kemudian reservoirnya dari CD sampai dengan OK atau nama lainnya adalah ekivalen dengan formasi Wonocolo ya. Kemudian ini adalah overburden, kemudian hidrokarbon dan critical moment pada saat CD ini di middle Miocene, dan untuk yang Kujung 3 ini Kujung 3 harusnya. Ini pada saat akhir dari Pliocene. Nah, jadi output dari pemodelan atau basin modeling salah satunya adalah kita mendapatkan petroleum system dari lapangan tersebut melalui pemodelan bisa 1 dimensi, bisa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ini contoh juga saya ambil dari paper Boreal history dengan temperatur. Nah, ini ditunjukkan masih di Cekungan Jawa Timur. Nah, ini RO yang dikatakan tadi 0,5 yang berasosiasi dengan early major. Ini berasosiasi dengan umur 20 MA ya. Beberapa paper menunjukkan ada antara 20 dengan 10 juta tahun yang lalu. Ini contoh saja, selain melakukan basin modeling, analisa cekungan itu juga bisa dilakukan dengan seismic internal karakter ya. Ini adalah salah dua yang saya katakan tadi. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi berdasarkan dengan rona atau refleksi dari seismik itu sendiri. Konsepnya ini sangat
berdasarkan dari sequence stratigraphy, kemudian internal karakter dari seismik itu sendiri. Nah, ini contohnya dengan pola-pola tersebut maka dapat dilakukan identifikasi. Ini berasosiasi dengan lingkungan apa dan fase apa. Nah, ini contoh juga basin analisis juga salah satu pola corona dari kipas deltanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya over 2 menit. Mohon maaf. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tomo atas sharingnya untuk geologi regional dan basin analisisnya. Sangat menarik sekali ini, teman-teman. Terima kasih Mas Tomo untuk sharingnya. Kemudian kita lanjutkan ke Mas Riki. Untuk Mas Riki kita persilahkan. Ya, terima kasih. Mas Sabto, suara saya udah jelas, Mas? Jelas, Bro. Oke. Jelas. Saya akan coba share. Oke, slide saya sudah kelihatan? Iya, kelihatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Saya lihat ada banyak orang ya, 100 berapa tadi? 180 atau berapa itu. Ada dari macam-macam, dari PUJS sendiri, ada dari Universitas Pertamina, terus kemudian Universitas Tanjung Pura juga ada. Sebenarnya materi ini dari apa yang disampaikan dari Mas Tomo atau Pak Tomo itu sudah tersampaikan semua. Saya hanya menambah sedikit-sedikit saja. Jadi ini mungkin pengantar seismik interpretasi ya, dari satu sisi saja yang ya mudah-mudahan teman-teman nanti tertarik untuk menjadi interpreter. Karena kebetulan ini tadi CV saya sudah disampaikan oleh teman-teman panitia dan Mas Sabto juga. Saya ya kebetulan lamanya mungkin jadi interpreter karena begitu terakhir di PHE itu 2012, begitu di sana langsung jadi interpreter sampai sekarang. Jadi kerjanya itu aja. Terus organisasi saya 2 yang saya ikuti, jadi di Himpunan Ahli Geofisika, kemudian di AMC, Adventure Mountain Climbers di Malang. Itu. Nanti kalau ada mau bertanya silahkan email saya dari kanan atas di situ. Dan kalau mau, karena harus mengikuti zaman, kalau mau sosial media juga ada di situ, Instagram saya. Silahkan. Ini beberapa tulisan yang pernah saya bikin. Jadi saya punya tanggung jawab moral sebagai mungkin geoscientist atau peneliti atau apapun itu. Saya rasa kita harus mempunyai karya mungkin ya. Jadi saya menantang diri saya untuk untuk sebagai bikin satu monumen dalam bentuk tulisan, coba setiap tahun saya usahakan untuk menulis apa yang saya kerjakan. Jadi biar mungkin ada 2. Pertama, biar saya tidak lupa bahwa saya pernah mengerjakan sesuatu. Terus yang kedua adalah agar orang-orang bisa belajar, walaupun tentu saja apa yang saya sampaikan itu belum tentu benar karena dalam sains kan kebenaran mutlak kan saya rasa kebenaran masih dinamis ya. Mungkin pada waktu itu benar, mungkin begitu tahun depan atau 5 tahun atau 10 tahun mungkin bisa jadi salah. Kurang lebih kayak gitu. Ini pengantarnya. Jadi kalau kita melihat Indonesia itu menarik enggak sih dari kacamata dunia? Di kartun ini ternyata kita digambarkan itu ada kotak-kotak hitam. Jadi cukup banyak di situ, di Sumatera terutama ya. Terus untuk relevansi dengan sekarang apakah menarik? Gambar sebelah kiri kan kita bisa lihat bahwa hampir semua kendaraan
menggunakan ini dari sisi otomotif ya. Semua kendaraan menggunakan BBM. Terus kita bisa melihat bahwa di kota-kota besar jam pulang itu macetnya luar biasa. Walaupun ada kemajuan teknologi seperti mobil Tesla, apakah nanti akan tetap bertahan, kita juga nggak pernah tahu. Tapi kira-kira ini juga menarik. Jadi perkembangan eksplorasi migas dari tahun ke tahun, dari tahun 1861 sampai tahun 2020. Yang menarik di sini adalah, ini saya ambil dari reviewnya atau reportingnya BP ya, tahun 2020. Ternyata kita tuh menjadi tonggak sejarah, karena di tahun 1890, yang tadi disampaikan oleh Pak Tomo, Sumatera memulai produksinya. Itu poin pertama. Terus mungkin sekitar 10-20 tahun kemudian baru di Texas discovery minyak. Itu tahun 1900-an ya. Kemudian setelahnya 30 tahun kemudian baru mereka berproduksi. Artinya sebenarnya kita selangkah lebih maju ini. Cuma nanti gonjang-ganjingnya seperti apa, kita nanti bisa melihat bahwa kemarin juga sempat ramai juga bahwa oil kita harganya sampai negatif dan lain sebagainya. Tapi per hari ini saya lihat $40. Jadi saya rasa mudah-mudahan akan cukup stabil. Terus berapa bensin kita? Sebenarnya kalau bensin kita dilihat dari, ada banyak penelitian. Ini dari DOS 2007, dia menyebut kalau bensinnya 40. Terus sekarang Migas juga menyebut ada angkanya berbeda, tapi saya rasa itu dua-duanya punya dasar dan itu cukup menarik. Terus mana bensin yang besar, potensinya mana yang enggak, itu sementara ini digambarkan seperti ini. Jadi yang lebih dari 5 MMBO itu warna hijau, daerah Sumatera. Kemudian ada juga yang kurang dari 1 sampai 5 MMBO. Terus kemudian ada juga yang warna kuning, itu antara 10 sampai 1000 ya. Terus yang di atas 10 MMBO itu juga ada yang warna pink. Oke, dari sisi data bagaimana? Ternyata dari sisi data itu kita itu punya dari sisi seismik itu 1,1 juta kilometer itu seismik di daerah timur. Terus kemudian di daerah barat, daerah Sumatera sampai kemudian mungkin Kalimantan itu ada 2,3 juta kilometer. Terus berapa sih sumur yang sudah dibor? Ternyata kita sudah mengebor untuk daerah barat itu sekitar hampir 6.000 sumur ya. Terus kemudian untuk di daerah timur hampir sekitar 659, hampir 700 lah. Kira-kira itu poinnya. Terus dengan melihat data seperti ini, apakah ini cukup? Oke. Ternyata kurang. Ini yang saya ambil dari kemarin, di mana nih? Di Liputan 6 berita tahun lama. Jadi ternyata dengan data segitu panjang, segitu besar, dan segitu banyak, itu ternyata kurang. Ada beberapa daerah-daerah yang masih kosong. Akhirnya pemerintah punya komitmen dengan tentu saja dari Dirjen Migas, SKK Migas, kemudian dengan Pertamina, mulai menggarap namanya survei seismik 2D terbesar di Asia. Kalau nggak salah sekitar 30.000 kilometer panjangnya itu. Dari bergeraknya dari arah, setahu saya daerah timur dari Sulawesi, kemudian di Papua, terus nanti ke arah mana namanya Bali, kemudian nanti dia akan naik ke arah sekitar Sumatera itu. Kalau tidak salah seperti itu. Kemudian bagaimana sih oil cycle eksplorasi migas di Indonesia? Ternyata ini sebenarnya dari perspektif yang sederhana. Jadi begitu tahun 1890 atau pertama kali kita eksplorasi, itu yang dicari adalah shallow target. Jadi minyak dangkal, mereka analoginya dari rembesan. Jadi begitu ada rembesan, itu yang akan dikejar. Rembesan di mana, terus peta geologi permukaannya bagaimana, mereka cari tinggiannya dan itu yang dikejar. Waktu itu tentu saja teknologi masih belum ada, masih simpel sekali. Terus kemudian targetnya tentu saja
di onshore atau di darat itu. Dengan reservoir waktu itu hanya sementara di plastik, strukturnya di Pleistocene, kemudian hasil-hasil sedimen dari inversi atau post inversi. Terus kemudian dari 45 sampai tahun 2000 itu mereka sudah mulai agak dalam, intermediate target. Terus waktu itu hanya menargetkan minyak, mereka sudah mulai melirik. Mereka ada potensi gas dan dihitung besar, mereka akan mulai nyari. Terus seismik sudah masuk di sini. Seismik sudah masuk, terus kemudian mereka sudah tidak melihat onshore atau offshore area. Terus dari klasik mereka bergerak lagi ke karbonat reservoir dengan struktur lebih tua lagi di Miocene. Jadi kalau mungkin teman-teman ada pernah baca laporan Banyu Urip dan lain sebagainya, mungkin salah satu hasilnya itu. Terus kemudian dari tahun 2002 sampai sekarang mereka mengejar ke target. Target itu ada dua sebenarnya. Jadi bisa reservoirnya ada di bawah, lebih dalam, bisa saja secara operasional dia di laut dalam. Seperti Selat Makassar itu laut dalam, yang ngejar di situ. Terus kemudian gas yang dulu dilihat hanya sesuatu yang besar, sekarang begitu masuk secara keekonomian, mereka akan kejar itu. Teknologi tentu saja sudah mulai canggih. Sudah canggih lah. Karena salah satunya itu, kalau mungkin dulu pernah baca namanya coil shooting, jadi teknologi akusi seismik menggunakan kapal, kapalnya dia muter-muter, itu sudah mulai diterapkan. Terus selain mereka melihat target reservoirnya kelas karbonat, mereka juga mengejar basement. Jadi batuan beku yang batuan basement yang sudah mulai tercacah itu, terfrakturkan itu sudah mulai dicari. Sedimentasinya dari Sindri dan Prairie sudah mulai dicari. Oke, ini quick look-nya. Jadi kalau eksplorasi mau seperti apa sebenarnya? Apa yang dilihat? Ini sederhananya adalah yang pertama dilihat, kita bisa lihat dari urutan sebelah kiri regional data sampai ke kanan sampai ke estimasi. Jadi kalau di sisi regional data, kita mungkin orang akan melihat lokasinya di mana, peta regionalnya gimana, terus geologinya gimana, terus play analog itu tetangganya. Jadi di tetangganya ada temuan atau enggak. Terus ada petroleum chart-nya seperti apa, yang tadi disebutkan Mas Tomo itu dibahas di sini. Terus begitu poin kedua, source rock ini mungkin yang paling jahat dalam tanda kutip. Artinya begitu source rock ini tidak ada, sudah bisa dikatakan satu basin mati dan nggak akan ada temuan minyak. Oleh karena itu kita melihat source rock harus benar-benar detail. Yang dilakukan tadi Mas Tomo itu harus benar-benar detail itu. Jadi basin analisis dan teman-temannya, karena ini salah satu kunci. Yang ketiga reservoir. Di reservoir nanti kita lihat begitu yang di masa ada, mereka akan lari kemana? Ada nggak yang penampungnya? Kurang lebih seperti itu. Kita pakai apa kacamata untuk melihatnya? Kita bisa pakai strategi korelasi, kita bisa pakai seismic attribute, kita bisa pakai petrofisik, ataupun kita bisa pakai advanced processing atau analisis, EVO, acoustic impedan, atau elastic impedan itu kita bisa pakai. Terus poin keempat itu tentu saja seal. Jadi oke, begitu sudah barang dimasak, dia udah ada penampungnya, harus ada yang nahan ini. Kalau nggak nahan, bahaya ini. Oke, kita lihat biasanya seal-nya itu, seal capacity-nya itu cukup atau nggak untuk menahan itu. Terus poin 4 itu trap-nya, jadi jebakannya dia. Apakah dia nanti struktur, ataukah dia di bending fault, atau apa, macam-macam. Terus yang poin 5, nah, kita harus lihat nih, migrasinya. Dia kapan itu minyak bergerak dari source rock yang tadi, terus kemudian sampai ke reservoir itu harus ada momennya. Karena begitu misalkan momen bergeraknya itu lebih dulu daripada reservoir, keberadaan reservoir, artinya minyaknya lari, nggak akan pernah terperangkap di situ. Terus yang terakhir itu estimasi. Jadi estimasi, oke, kita punya potensi, kita hitung dulu resource-nya ada berapa, terus kemudian biaya investasinya berapa satu sumur. Kalau misalkan hanya 30 MMBO, misalkan ngebor harus 3 sumur, 4 sumur, dengan
satu sumber katakanlah $15 juta, itu masih masuk akal atau enggak, atau masih begitu kita investasi bisa kembali lagi ke kita enggak. Itu nanti ada perhitungannya sendiri. Terus ada secara sederhana berapa lama sih untuk dari eksplorasi sampai produksi ini? Ternyata fasenya cukup panjang. Jadi kira-kira ada 30 tahun. 5 tahun pertama kita mungkin melihat lokasi secara garis besar, kemudian berikutnya kita bisa eksplorasi seismik, bisa survei, kemudian sumber pertama mungkin bisa ke tahun ke-4 atau ke-5, terus kemudian ada begitu sumber pertama discovery, kita kemudian memastikan dengan sumber-sumber berikutnya, artinya area kita itu minyaknya itu sampai sejauh mana, itu kita perlu pastikan di situ pakai appraisal well. Terus nanti selanjutnya kita akan tentukan kira-kira dengan luasan segini, potensi segini, berapa sumber yang akan kita pajak di situ. Kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya ini time frame ini nggak berlaku baku, artinya akan dinamis juga ya. Begitu secara keekonomian atau ada percepatan, mungkin bisa langsung diproduksi, bisa. Itu masih mungkin saja, saya rasa. Oke, ini bumi kita lihat. Jadi bumi kita itu unik sekali. Dia itu low pass filter. Artinya kalau kita kenai sinyal, itu sinyal-sinyal rendahnya yang akan masuk ke dalam. Analoginya sederhana. Jadi kalau kita itu ada konser dangdut, nah kita jauh dari tempat kita, jauh dari tempat kita, yang kita dengar adalah suara, mungkin suara kendangnya ya, suara gitar, suara vokal itu nggak dengar. Itu sama dengan kalau kita melihat seismik. Jadi seismik semakin dalam, semakin jauh, itu mungkin low frekuensinya saja yang kita lihat. Artinya detailnya itu kita nggak bisa, kita akan melihat tapi mungkin samar-samar. Kurang lebih seperti itu. Terus sini juga bumi itu bergerak. Jadi tadi Mas Tomo sudah, kalau nggak salah, sudah menyinggung masalah tektonik. Jadi nanti pergerakannya itu yang akan menghasilkan flower structure, positif atau negatif, terus kemudian tinggian, rendahan, dan lain sebagainya. Ini di seismik. Ini sederhana saja. Jadi kalau kita sementara ini untuk teknologi yang paling canggih untuk melihat subsurface apa? Salah satunya seismik, saya rasa. Jadi di seismik itu ada dua metodenya, ada refraksi, ada refleksi. Kalau refraksi berarti dia gelombang yang menjalar langsung. Kalau refleksi berarti dia akan masuk terus dia terpantulkan sesuai dengan kaidah hukum gelombang, itulah. Jadi ada sumber getarnya. Kalau di slide ini ada seismic source, itu bisa fibrosis konteks ini, bisa juga dinamit, bisa juga wave drop, apapun itu. Terus kemudian kalau ada truknya itu namanya labu, truk kedua dari sebelah kiri atau yang di tengah. Biasanya orang menyebutnya labu. Terus yang poin 3 itu geofonnya. Kalau untuk di laut gimana? Kurang lebih sama. Cuman kalau di laut, geofonnya kita deploy, kita taruh saja. Terus kemudian nanti kita pakai kapal untuk khusus ngebomnya itu. Kita pakai itu untuk di laut. Oke, dari akuisisi tadi, kira-kira apa saja yang mengubah atau mengganggu dari sinyal seismik itu? Ternyata kalau disederhanakan ada 3 nih. Jadi ada noise yang dari sekitarnya, seperti misalkan mungkin ada pabrik di situ, atau mungkin area kita adalah hutan, yang kemudian hutan itu dipanen, itu ada lalu-lalang truk, itu di situ akan menghasilkan noise. Dia noise-nya akan terasa, terus ada ambient noise, jadi misalkan ada di pabrik itu ada mesinnya akan bergetar terus, itu akan kerekam. Terus kemudian di sisi akuisisi, ternyata source dan receiver kita itu harus penempatannya sudah benar. Jadi kalau penempatannya salah, nanti akan kebaca juga nggak benar. Terus sensitivitas dari receiver juga harus bagus. Terus kabel loss dihindari. Terus yang ketiga itu earth effect, yang efek dari bumi sendiri yang mungkin lebih dominan ya. Jadi ngomong masalah tuning, masalah struktur, masalah wavelet, masalah fase, masalah penyerapan sendiri, masalah multiple, masalah anisotropi, itu
Kira-kira itu yang mempengaruhi gelombang seismik. Gambar yang kanan, yang ada gambar layar monitor hijau-hijau, itu posisi di labu atau di truk yang tadi. Dia yang rekam. Terus apa artinya warna hijau? Hijau itu artinya kita ready untuk shoot. Jadi begitu warna hijau berarti kabel kita bagus, nggak ada yang loss, semuanya bekerja dengan oke. Terus kemudian gambar di sebelah kanannya itu waktu ditembak. Jadi dinamit diletakkan dan posisi dia akan menyebar ya dari titik yang paling di mana dia diletakkan dinamit. Kalau ini dinamitnya kebetulan kurang lebih sekitar di arah selatan atau di bawah deh. Jadi menyebarnya dari situ kemudian ke atas. Terus kalau orang kira-kira membayangkan seberapa besar sih atau seberapa banyak kabelnya, nah, kurang lebih kayak gitu. Itu kabel-kabel yang digunakan. Ada banyak sekali. Jadi kabel itu begitu kita pasang, nanti kemudian begitu selesai terus kita tarik, masukkan workshop, kemudian dicek satu-satu termasuk geofonnya. Biasanya orang ngomongnya akan dibentang atau dibangkit. Itu banyak sekali kabelnya. Terus yang kanan itu hasil itu bukan hasil rekaman, tapi kira-kira yang sebelah kanan bawah itu adalah noise-nya. Jadi waktu itu kita akuisisi, kemudian kalau nggak salah ada petir, kalau nggak petir hujan. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu kalau ada petir atau hujan deras. Jadi kita nggak meledakkan dinamit, tapi ternyata dari hujan atau petir itu terekam di receiver kita. Yang tadi, jadi kita harus menempatkan geofon kita itu dengan posisi seoptimal mungkin. Seberapa yang paling optimal adalah di bawah dari zona lapuk. Zona lapuk kita tahu dari mana. Itu sebenarnya kita bisa pakai seismik refraksi, bisa tahu zona lapuknya. Kemudian kalau misalkan seismik kita itu nggak ditaruh di zona lapuk, atau masih di zona lapuk, maksudnya belum menembus sampai setelah zona lapuk, apa efeknya? Kurang lebih seperti di gambar kanan bawah. Jadi amplitude kita itu akan, mungkin frekuensinya tinggi ada, terus kemudian dia degradasi secara cepat. Tuh. Jadi fit-nya adalah dia harus di bawah zona lapuk. Itu yang kondisi paling terbaik untuk di beberapa akuisisi itu sekitar zona lapuknya 30 meter. Jadi orang ngebor dulu sampai 30 meter, begitu 30 meter dinamit baru di-deploy. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di seismik itu kita sebenarnya menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Jadi sesuatu yang sebenarnya itu modelnya tensor, tapi kita sederhanakan hanya skalar saja. Sebenarnya di bawah itu heterogen, tapi kita sederhanakan dengan homogen saja. Sebenarnya itu anisotropi, kita sederhanakan sebagai isotropi. Mungkin itu variasi, kita sebutnya sebagai tren. Kira-kira seperti itulah. Ini hasil perekaman. Kalau kita nembak seperti apa, ada ground roll-nya, kemudian ada juga model yang linear ataupun model yang hiperbolik. Itu kita bisa filter, udah itu nanti. Terus kemudian dari data tadi, kita harus kondisikan bahwa data itu harus benar-benar di posisi yang dia tidak miring. Ini yang kiri itu sebelum NMO, yang kanan setelah NMO. Jadi harus diposisikan seperti itu kurang lebihnya. Agar nanti begitu kita stacking, sinyal itu saling menguatkan. Karena kalau dia posisi miring, pasti akan saling melemahkan. Oke. Ini di seismik resolusinya. Jadi data sebelah kiri itu adalah kita punya di atas itu ada beberapa struktur, ada 3 struktur ya di situ. Terus kemudian bagaimana kalau data kita itu hanya raw data saja? Nah, kurang lebih ternyata kita melihat itu bukan sesuatu yang real karena gundukan yang seharusnya 3 ternyata ada banyak di situ. Terus kemudian bagaimana kalau hanya 2D migrasi saja? Sama, kita mungkin masih belum pas untuk melihat sesuatu. Harus paling optimal adalah 3D migrasi. Tuh. Migrasi seperti proses apa sih? Migrasi itu kira-kira proses mengembalikan posisi sinyal ke tempat yang seharusnya. Jadi dia semacam di swing kalau orang-orang seismic processing katakannya.
ini ada dua data, PSDM dan PSDM. Tentu saja yang paling bagus mana. Begitu kita punya banyak data sumber, artinya kita punya data kontrol banyak, ya mungkin kita harus pakai data PSDM. Oke, kemudian ini stacking seismik. Kalau dari data itu langsung kita stacking, hasilnya seperti apa? Ternyata seperti sebelah kanan. Jadi sinyal kita itu belang-belang. Itu field stacking. Kemudian sebelah kiri adalah setelah di repro. Field repro kalau nggak salah ini. Jadi masih bisa di enhance lagi, tapi kurang lebih gambarannya sudah kelihatan. Tuh. Ini juga karena bumi kita itu low frekuensi, nah, kita bisa lihat efeknya ini. Ini kalau saya meng-apply filter dari 50 Hz, 40 Hz, 30 sampai 20 Hz, kira-kira seperti apa seismik kita. Ternyata kalau di 50 Hz kita hanya melihat di permukaan saja, sebelah kiri atas ya. Begitu kita akan ngomong misalkan 1 second atau garis ke gambar kanan paling bawah, garis yang kedua itu harus dilihat dari filter 20 Hz. Tapi actualnya adalah apa yang kita perlukan adalah sebenarnya semua frekuensi kita perlu. Terus bagaimana melihat kalau seismik kita itu sudah ready to interpretasi atau enggak, dia harus mengandung banyak frekuensi. Jadi di atas dia bisa ada frekuensi tingginya, begitu di bawah dia low frekuensi. Itu adalah kondisi ideal atau kondisi natural. Mungkin itu. Ini kira-kira kalau kita punya Monas sekitar 132 meter ya. Kemudian dengan mungkin 20 Hz atau 25 Hz frekuensi, kira-kira gambarnya seperti itu. Kita mungkin hanya melihat 1,5 sinyal saja untuk dengan tinggi segitu. Ini sederhana saja untuk interpretasi, workflow interpretasi. Jadi kita apabila punya data seismik dan data sumur, itu dua-duanya harus di-tie atau diikat ya. Kemudian setelah lanjutnya kita harus melakukan balancing seismik. Apabila seismik kita banyak dan sudah bermacam-macam, itu kita harus balancing biar enak melihatnya. Misalkan 2D, 3D, atau 2D semua, harus balancing posisi atas bawahnya. Kemudian setelah itu biasanya orang akan interpretasi fault. Jadi patahan itu mungkin poin pertama yang harus dilakukan. Jadi ini kalau geofisis itu harus diskusi sama geologi. Jadi dari teman-teman geologi itu mereka akan menggambarkan faultnya itu seperti apa. Itu harus perlu diskusi di situ. Terus kemudian setelah faultnya sudah jadi, sudah kelihatan, baru kita akan lari ke horizon interpretasi. Dari horizon interpretasi nanti bisa keluar produknya, bisa struktur type structure, kemudian velocity map, nanti kalau kita punya sumur, velocity bisa kita ambil dari mana-mana. Terus kemudian ada, setelah velocity punya, kita punya peta depth, kemudian kita punya isokron, kemudian kita bisa punya isopah juga, atau peta yang lain, misalkan kita punya peta inversi atau apapun, terus ending-endingnya kita akan punya peta lead dan prospect. Kurang lebih seperti itu. Jadi sederhananya untuk interpretasi. Mungkin ini yang bikin pusing geofisis, karena kita itu punya banyak sekali velocity. Velocity yang mana akan kita pakai? Apakah RMS, weathering, atau VSP, velocity interval, atau dari VSP, ada dari stacking, ada dari overrate, itu macam-macam. Cuman sebagai geofisis, biasanya kita akan mendeliver itu banyak pendekatan. Jadi geofisis mungkin sebaiknya mendelivery tidak satu angka, tapi ada banyak angka. Makanya kita bermain dengan range. Jadi begitu misalkan kita punya peta, orang akan naik ini kira-kira tingkat kesalahan atau akurasinya berapa itu. Mungkin kalau di development mungkin 14 feet itu sudah oke. Gitu. Tapi jangan sampai 500 feet shiftingnya, saya rasa itu mungkin kita bisa salah interpretasi kalau kayak gitu. Oke, lesson learn-nya seperti apa sih? Apakah susah atau mudah untuk interpretasi atau untuk menemukan cadangan minyak itu? Ini saya ambil dari Jawa Timur, jadi menyambung dari
penjelasan Pak Tomo tadi, ini di offshore, ya di offshore kalau nggak salah, di offshore. Waktu itu dipublikasikan di APA 2018. Yang menarik adalah di Jawa Timur itu sumbernya cukup banyak. Mereka waktu itu interpretasi seismik ini sebelah kiri itu sebagai karbonat build-up. Sebagai karbonat build-up, kemudian seismiknya 3D, cukup baru untuk diakuisisi, secara syarat sebagai karbonat sudah terpenuhi sebenarnya, karena ternyata begitu dibor hasilnya cukup mengejutkan. Kita bisa lihat di stratigrafi sebelah kanan bahwa yang di suggest sebagai karbonat begitu dibor ternyata mereka punya, oh kok ini ketemu vulkanik nih, begitu diteruskan sampai 600 feet ternyata itu vulkanik semua. Jadi sampai sedalam itu. Tuh. Jadi kita kadang-kadang bisa gampang, bisa susah untuk interpretasi. Terus yang berikutnya ini juga di Jawa Timur juga. Jawa Timur ini di onshore. Di onshore, yang menarik dari sini adalah ada 2 garis merah yang saya tarik itu garis panah. Jadi ini struktur karbonat, tapi dia dekat dengan fault. Dekat dengan fault, kemudian kalau kita hanya mengikuti event seismik saja, mungkin kita akan menariknya ke atas. Ke atas. Artinya struktur kita mungkin nggak akan kelihatan dan nggak akan ada. Cuman waktu itu dengan data 2 dimensi, interpreter waktu itu menariknya dengan cukup berani. Dia narik ke bawah. Dia menganggap bahwa ini adalah karbonat, terus berbatasan dengan fault. Ternyata interpretasi itu benar. Karena setelah dibuktikan dengan pengeboran sumur di zona-zona fault, karbonatnya itu lebih dalam. Jadi dia tidak mengikuti pola seismik, tapi memang dia berada di bawah. Kadang-kadang kita agak harus hati-hati juga ya. Kita waktu interpretasi itu daerah kita seperti apa, apakah dekat dengan fault atau tidak. Karena faktor yang mempengaruhi yang kita lihat di seismik kan mungkin kurang lebih banyak dipengaruhi kecepatan, nanti produknya atau dia turunan dari mana sih, itu ada macam-macam sebelah kanan itu yang kira-kira memberikan efek di kecepatan seismik, dari saturasi kalau kita ngomong saturasi atau porosity, tapi dari faultnya diri, dari zonanya, macam-macam itu. Oke. Ini mungkin jadi sebagai geologi dan geofisik hampir semua mungkin dari tingkat kompetensinya mungkin kurang lebih sama. Terus begitu kita berkumpul atau yang membedakan kita dengan orang lain apa sih? Ini yang perlu kita dalami juga ya. Jadi yang membedakan kita dengan orang lain itu mungkin kreativitas. Jadi kita harus gali dulu kreativitas yang ada di dalam kita, karena itu yang membuat kita berbeda. Dan mungkin GAG itu salah satunya modalnya itu adalah kreativitas. Karena mungkin kita akan dihadapkan dengan data yang sangat sedikit dan sangat sempit. Tapi tentu saja kita harus logis di situ. Terus ini karakteristik dari saya ambil dari bukunya Foster. Ini jadi orang-orang yang salah satu yang menemukan oil discovery di seluruh dunia itu berkumpul terus membuat buku. Mereka ngobrol satu sama lain, kira-kira karakter apa yang dibutuhkan untuk jadi oil finder atau yang menemukan minyak itu. Mereka itu selalu ini berpikir positif, karena orang yang berpikir negatif itu nggak akan pernah menemukan minyak. Terus kemudian mereka termotivasi oleh diri sendiri. Mereka yang mendorong mereka ya diri sendiri. Terus yang ketiga mereka konsisten kan, mereka gigih. Terus ini mereka punya imajinasi yang cukup jauh, tapi dikontrol oleh fakta. Terus yang terakhir mereka bisa berpikir kreatif melalui berpikir visual. Jadi ini penting karena orang begitu melihat seismik, kadang-kadang mereka akan imajinasinya kemana-mana. Tapi dari sisi geofisik, kita harus tahu seismik yang kita lihat itu barangnya apakah sudah dimigrasi atau belum dan lain sebagainya. Jadi begitu fase itu sudah clear, baru nanti kita lihat oh ini kayak gini, kita baru bisa bicara struktur. Tapi begitu dari sisi data kita belum tahu asal datanya seperti apa, mungkin kita juga harus aware juga. Mungkin itu aja dari saya.
Kalau ada pertanyaan, silakan saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Sabto. Terima kasih. Terima kasih Mas Pak Riki dan Mas Tomo atas sharing session-nya. Apakah terdengar? Terdengar. Oh ya. Oke, terima kasih Pak Tomo sama Mas Riki atas sharing session-nya. Untuk saya beri kesimpulan sedikit ini. Untuk dari Mas Tomo, bahasanya untuk pertama, eksplorasi ini tidak sebentar, tapi harus optimis dengan inovasi yang terbaru. Harus mengikuti teknik-teknik yang baru dengan alat-alat yang baru juga. Terus yang kedua, bahasanya Bayesian modeling adalah salah satu yang digunakan dalam analisa cekungan. Itu dari Mas Tomo untuk kesimpulannya. Untuk Mas Riki, bahasanya kita sebagai seorang seismic interpreter ini harus mengetahui tentang processing dan bisa geologi regional. Terus secara diri pribadi, bahasanya kita juga harus mempunyai motivasi diri, terus bisa berpikir positif, imajinatif, dan kreatif. Bahasanya kreatif ini jika datanya sedikit, bahasanya kita juga harus bisa mencari data di sekitar lapangan tersebut untuk bisa mengadjust hasil dari nantinya untuk di lapangan kita atau daerah kita, sehingga hasilnya bisa lebih logis. Gitu kira-kira. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditulis di chat atau langsung ditanyakan langsung. Oke. Untuk teman-teman semuanya, aku kembali mau ngingetin lagi, kita bentar lagi udah mau masuk sesi tanya jawab. Mungkin di sini udah banyak yang mau bertanya-tanya akan materi yang tadi udah disampaikan sama Mas Riki sama Mas Tomo. Aku mau ngingetin lagi pas nanti sesi tanya jawab, kalau yang mau bertanya nanti bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Kemudian apabila moderator sudah mempersilahkan, boleh dihidupkan mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaannya. Diharapkan yang bertanya untuk menyebutkan nama dan institusi terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk presensinya akan di-share melalui kolom komentar pada akhir sesi. Sambil nunggu ada yang tanya, saya coba mengaitkan apa yang disampaikan tadi sama Riki ya, bahwasanya petroleum system. Ya, petroleum system ini ibaratnya adalah Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahu kan artinya? Jadi syarat wajibnya itu harus terpenuhi. Cuma ada dua hal yang membedakan ketika kita melakukan eksplorasi, terutama pada saat studi-studi. Kebetulan saya di kantor lama itu cukup kenyang studi juga dengan apa yang dilakukan ketika saat pemboran maupun development. Jadi pada saat studi itu yang dicari pertama adalah sosrok. Kenapa sosrok? Sosrok ini ibaratnya adalah pokoknya menjadi yang paling utama. Kenapa? Ibaratnya ya tadi, misalkan kita mau makan, dapurnya nggak ada. Piringnya sudah ada, dapur nggak ada yang dimasak, sama juga. Jadi yang paling vital di dalam eksplorasi ketika awal-awal itu adalah sosrok. Kemudian pada saat drilling berbeda, sosrok tidak dicari. Pada saat drilling itu yang dicari adalah reservoir. Reservoir itu ada nggak, muncul nggak? Biasanya begitu ketika di rig. Atau mungkin yang di Jakarta juga standby, muncul nggak, kehadir nggak, itu pada interval sekian yang sesuai dengan prognosis. Itu yang membedakan antara kegiatan eksplorasi dengan pemboran maupun development. Monggo silakan yang ingin bertanya.
Ya, buat teman-teman silakan ngajuin pertanyaannya. Mungkin menambahkan yang disampaikan Pak Tomo. Jadi mau nggak mau, kalau kita dieksplorasi, suka nggak suka itu kita harus kuat membaca ya, karena nanti yang kita baca itu akan banyak sekali laporan yang mungkin sudah dari zaman-zaman lama. Jadi kita harus kuat di situ. Mumpung sekarang masih mahasiswa, saya rasa teman-teman juga sudah mulai membiasakan itu. Banyak-banyak baca laporan itu. Itu aja. Ya, betul sekali. Dan ada suara-suara sumbang, mohon maaf ya. Ini soalnya lagi ribet nih di sini. Jadi nyambung tadi. Jadi ketika ada suatu pemboran, itu bukan individu yang bekerja, tetapi adalah tim. Saya bukan sebagai geologis saja, mungkin Mas Riki bukan sebagai geofisikis, ada satu lagi bukan sebagai orang reservoir atau petroleum, tetapi adalah satu kesatuan. Jadi kesatuan tim. Jadi keberhasilan di dalam keberhasilan maupun kegagalan dalam pemboran itu ya tim, bukan aku, kamu, lo, gua, bukan seperti itu. Jadi di sini membutuhkan yang namanya teamwork. Nah, akan sangat bagus sekali ketika geofisikis mengetahui atau tahu tentang konsep-konsep geologi dan petroleum. Kemudian geofisikis petroleum juga akan menjadi hebat atau menjadi langsung turun dengan tim ketika beliau itu menguasai atau paham tentang basic di geofisik maupun di geologi. Jadi ketika sudah di dunia kerja, tidak melulu interpreter itu cuma ngepick aja, bukan seperti itu. Geologi harus macam-macam jadi pekerjaan itu sering terintegrasi antar divisi, antar fungsi. Jadi seperti itu. Ya, mungkin untuk teman-teman yang udah mau bertanya, dipersilahkan untuk ditanyakan untuk mungkin ke Mas Tomo, kalau nggak ke Mas Riki. Ya, kan materinya seru banget ya. Pasti bakal banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang muncul, mungkin bisa diajuin pertanyaannya. Selagi bisa ditanyakan ke ahlinya, kenapa enggak gitu, teman-teman. Oh iya, mau mengingatkan lagi untuk teman-teman, nanti setelah dari sesi tanya jawab ini, nanti kan ada post games, itu menggunakan via Kahoot. Untuk yang belum mendownload atau belum memiliki aplikasinya, mungkin bisa di-download dulu aplikasinya Kahoot. Jangan lupa untuk mencantumkan nama _institusi. Silahkan pertanyaan di luar boleh, di luar topik. Mas Riki, Mas Tomo, dulu pengalaman ngebor pertama sumurnya berhasil apa enggak? Silahkan. Ya, pengalaman ngebor sumur itu deg-degan dan itu seru. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti ada yang merasakan di sini. Karena kita nunggu. Jadi kalau sebelum ngebor itu kan kita punya prediksi peta atau apa itu. Begitu nanti ngebor kita nunggu ini peta kita benar atau enggak itu. Barang yang kita temuin nanti ada atau enggak, itu seru sekali itu. Maaf Mas, ini ada pertanyaan dari sudah ya. Dari Mas Seno Anggoro, Geofisika UB 2013. Pertanyaan ini untuk Mas Riki, Mas Tomo, sama Mas Sabto. Izin bertanya. Pertama, berdasarkan pengalaman-pengalaman senior-senior sekalian, bagaimana lesson learn untuk interpretasi zona potensial dari facies Selicen? Yang kedua, bagaimana seismik bisa diinterpretasi pada facies basement? Itu untuk Mas Riki, Mas Tomo, Mas Sabto, monggo dijawab pertanyaan dari Mas Seno. Coba dicek. Oh ya.
Ya, saya jawab dulu coba ya. Nanti Mas Tomo bisa menambahkan kalau ada yang kurang. Poin pertama, jadi interpretasi fascia selicen di seismik. Sebenarnya kalau di selicen kita harus punya kan gambar secara korelasi stratigrafinya ya, atau korelasi sumurannya itu harus ada. Kemudian kalau di seismik seperti apa? Mungkin salah satunya adalah kita akan coba main-main di seismic attribute, itu salah satu yang kita pakai. Jadi yang tadi yang Mas Tomo sempat bahas atau sempat tunjukkan itu salah satu caranya itu di zona itu. Malah sebenarnya bukan selicen, kita nyarinya yang sen, pure sen. Kalau ada selicennya, kecuali kalau dia ada isinya, itu baru kita kejar. Kalau nggak ada, ya mendingan kita cari yang sennya aja. Terus bagaimana interpretasi di facies basement? Sebenarnya nggak tahu ini basement sepertinya nggak ada fasiesnya, Mas Tomo. Ya, itu saja. Tapi kalau interpretasi basement itu basement adalah logikanya begitu kita punya event yang paling bawah dan di bawahnya udah nggak kelihatan lagi, itu mungkin yang kita anggap sebagai basement. Itu kalau konteksnya kita nggak ada sumur. Kalau begitu ada sumur dan nembus basement, nah itu mungkin lebih kuat lagi. Mungkin yang orang banyak lakukan interpretasi basement mungkin gampang-gampang susah ya. Kalau dia nggak punya basic geologi yang bagus, mungkin akan kesusahan. Karena menentukan basementnya di mana, itu akan kesusahan. Tapi begitu dia ada gambaran geologinya, mana yang model patahnya, mana yang enggak, atau mana yang pernah turun, itu dia akan tahu. Terus yang kedua, basement itu yang dilihat adalah fracture-nya. Fracture-nya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan Mas Tomo. Sabto, mau ini, Tok? Mas Tomo aja, Mas. Kayaknya saya juga sepakat pendapat sama Mas Riki. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, saya lebih kurang juga. Cuma ada sedikit yang perlu saya tambahkan di sini terkait dengan selicen. Jadi sebenarnya selicen ini adalah suatu reservoir di mana salah satu yang menjadi cirinya adalah perselingan antara sand, shale. Karena perselingan tersebut, maka rata-rata itu thickness-nya, thickness baik net sand maupun net P-nya biasanya relatif lebih tipis dibanding dengan sand yang blocky. Nah, untuk itu maka tahap awal yang harus dilakukan di sini adalah bagaimana melakukan interpretasi di petrofisiknya dengan pendekatan selicen. Nah, artinya ketika informasi petrofisik, input yang dimasukkan adalah sudah benar, informasi tersebut bisa ditarik ke interpretasi di seismik. Ya, dengan cara mulai dari where seismic tie itu adalah mengikat data sumur dengan data seismiknya, biar satu fungsi time, satu fungsi depth. Jadi harus disatukan melalui where seismic tie. Jadi begitu. Kemudian untuk yang basement itu salah satu sebelum melakukan peak. Nah, ini yang saya sebetulnya tidak menyarankan kalau kita bertemu dengan software yang bagus itu tidak langsung klik ya. Langsung klik, tetapi data belum dibaca, laporan belum dibaca. Saya tidak mengajari atau tidak menginginkan seperti itu. Artinya apa? Coba back to basic ya, harus kembali ke datanya. Salah satu yang digunakan untuk mengidentifikasi basement, salah satunya adalah dari data MATLAB. Jadi MATLAB atau composite log itu akan muncul deskripsi. Ya, deskripsi akan berbeda antara batuan sedimen, batuan metamorf, kemudian yang basement. Basementnya jenis apa? Metamorf itu kan kadang-kala juga dikatakan sebagai basement. Nah, itu yang pertama. Kemudian dari pembacaan wearland logging, itu bisa juga berbeda. Kenapa? Biasanya yang sepengetahuan yang pernah saya lakukan, ketika masuk di basement, sonic itu langsung loncat. Data sonicnya rata-rata misalkan di 60, 80 seperti itu. Begitu masuk di perbatasan basement, dia langsung jumping. Itu salah dua yang digunakan. Kemudian salah tiga yang digunakan adalah RO, kalau punya data RO. Yang saya katakan tadi,
yaitu reflektan in oil. Jadi batuan tersebut dianalisis pantulan sinar refleksinya. Kemudian begitu masuk di zona atau batuan basement, dia akan jumping juga. Ibaratnya begini, kalau kita berbicara dengan sedimen, ya mungkin di measure, mungkin slightly di imager, bisa jadi, apalagi ngebor. Jadi ngebor itu kan data yang diperoleh itu berdasarkan titik atau data di pusat atau di ketinggian. Nah, jadi biasanya bukan rata-rata. Data RO di basement itu langsung loncat. Karena di basement itu kan temperatur sudah tinggi, kemudian tekanan tinggi, sehingga ya udah di situ yang namanya reflectant in oil-nya sudah gosong. Pasti sudah langsung loncat. Sama dengan sonic tadi, log sonic. Itu adalah 3 hal yang mendasari untuk identifikasi basement sebelum di seismik. Oke. Oke, terima kasih Mas Tomo, Mas Riki untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Yuk, silakan. Apa pertanyaannya? Ya, silakan. Ini pertanyaannya, waktu ini dari Restu Ariwibowo dari Geofisik UB 2014. Waktu saya mengikuti salah satu survei seismik, ada keanehan dari desain survei 3D-nya, di mana pada setiap shot line ganjil ada shot point yang sejajar dengan receiver line, tanda kurung buka, tidak berada tepat pada setiap SWOT. Dan itu sempat membuat beberapa orang bingung, termasuk operator di lapangan. Yang saya tanyakan, kenapa dibuat desain seperti itu, apa nantinya ada hubungan dengan interpretasi yang akan dilakukan? Ya, langsung saya jawab mungkin ya, Restu. Iya. Jadi Restu kalau nggak salah ikut audisi seismik di Jambi Merang terakhir itu ya, 2019 akhir sampai 2020 awal. Jadi sebenarnya di atas kertas itu shot point harus sejajar dengan receiver line. Intinya gini, poinnya adalah kita mendesain itu sebisa mungkin jaraknya atau pitches-nya itu konsisten. Begitu nanti tidak konsisten, nanti data yang kita terima atau fault coverage kita itu mungkin akan berkurang. Saya belum tahu detailnya yang dimaksud dengan dia tidak sejajar itu seberapa jauh atau dan lain sebagainya. Tapi kalau pertanyaan kenapa, mungkin adalah waktu itu ada problem masalah di surface. Entah daerah itu nggak mau dilewati sama entah receiver line atau short line, itu mungkin salahnya itu. Karena biasanya orang akan mendesain itu sebisa mungkin bin-nya itu sama. Gitu. Terus kalaupun bin-nya ada yang berbeda, itu mereka mungkin akan menambahkan semacam infill gitu. Jadi saya punya target di daerah, misal kota ini, kemudian saya punya area pengen lebih jelas di tengahnya itu, nah, itu bisa di infill itu. Nanti desainnya yang biasanya mungkin jaraknya itu katakanlah 200 meter, nanti bisa lebih di tengah-tengahnya, ditaruh receiver line atau sebagainya. Mungkin itu juga salah satu alasan. Tapi kalau untuk kasus ini, mungkin problem surface itu artinya di atas, kita nggak tahu apakah pembebasan lahan waktu itu nggak berhasil atau apa, bisa jadi. Kira-kira seperti itu. Oke. Apakah sudah jelas, Mas Restu?
Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Ini dari Mas Akhyar Heru dari Dinas ESDM Provinsi Lampung. Bahasanya pemerintah pusat sedang menggalakkan geotermal sebagai pengganti batu bara dan oil yang menjadi pertanyaan batu bara dan oil. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah metode seismik dapat menentukan seberapa besar cadangan geotermal, seberapa akurat, dan metode apa yang digunakan? Mungkin Mas Tomo dan Mas Riki. Saya dulu boleh ya. Jadi jawabannya bisa. Jadi bisa dengan menggunakan data seismik. Tetapi bukan tetapi data selain data seismik, data sumuran, lebih tepatnya data geokimia di dalam eksplorasi untuk geotermal ini sangat diperlukan. Jadi ada sedikit perbedaan antara konvensional di migas dengan di geotermal. Tetapi yang saya tahu untuk geokimianya menjadi kewajiban. Sebenarnya data yang wajib dipunyai karena menjadi dasar tolak ukur ketika menentukan tahap selanjutnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam perhitungan dengan geotermal itu secara rumusan dan lain-lainnya pasti berbeda dengan cara konvensional di migas. Mungkin itu saja dari saya. Salam kenal Pak Arya. Terima kasih Mas Tomo Ya, atas. saya tambahkan ya. Oh ya, mungkin Mas Riki, monggo. Ya, jadi Pak Ahyar, jadi sebenarnya metode seismik itu konteksnya adalah untuk melihat area. Jadi seberapa besar itu area dia ada. Tapi nanti apakah ini paling akurat atau metode apa lagi? Sebenarnya semua metode geofisika tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ditopang oleh metode lain. Tapi untuk secara melihat secara struktural atau melihat seberapa luasnya, mungkin ini yang paling powerful gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Riki, Mas Tomo untuk jawabannya. Terus kemudian kita lanjut lagi. Ini dari Muhammad Takwim dari Akamigas Balongan. Nah, murid saya ini, mahasiswa saya ini. Bagaimana tanggapan seismik yang dilakukan akan mengalami anomali jika ada kubah garam atau seperti gunung lumpur? Apakah di Jawa Timur ada zona tertentu yang jika dibor akan mengalami pressure yang tinggi seperti lumpur lapindo? Riki duluan. Saya jelasin nanti yang over pressure-nya. Oh ya. Oke. Jadi seismik itu bekerja, dia basicnya adalah apabila ada beda properti batuan. Begitu dia nggak menyentuh batuan atau kena kubah garam, tentu saja akan mengalami anomali. Dia akan berbeda sekali karena velocity sinyal seismik di batuan dan pure batuan dengan begitu dia masuk ke fluida atau kubah garam itu akan berbeda. Jadi kalau teman-teman pernah lihat mungkin salah satunya juga peta lapindo, tapi seismik yang lain di luar negeri juga banyak, itu kelihatan sekali itu. Silakan. Nanti over pressure dari Mas Tomo saja menjelaskan. Oke. Jadi Jawa Timur itu sangat identik dengan over pressure, terutama di Tuban Shale. Walaupun sekarang atau beberapa tahun terakhir ini ada finding di Lenses Sandstone di Upper Tuban itu sebagai reservoir. Tetapi overall secara regional di Tuban itu adalah over pressure. Karena over pressure itu menyebabkan salah satunya yaitu produk yang disebut dengan madiapir atau lumpur gunung. Contoh yang paling fenomenal di
Jawa Tengah itu kalau nggak salah di Bedukubu, itu adalah role model bagaimana mat vulcano sampai di permukaan ya. Nah, kalau Lapindo saya nggak enak mengomentari. Saya nggak enak mengomentari saja. Kemudian sesuatu yang berkaitan dengan overpressure, sesuatu yang berkaitan dengan gunung lumpur, kubah garam, itu sangat identik dengan elemen di dalam petroleum system, elemen maupun proses. Dan rata-rata misalkan di cekungan Jawa Timur itu sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Artinya begitu masuk masuk Tuban adalah overpressure, tetapi punya potensi sebagai itu salah satu yang menjadi tolak ukurnya. Tidak hanya di cekungan Jawa Timur saja, misalkan di Kutai. Kemudian saya Kutai di daerah Balikpapan, kemudian Samarinda itu hampir hafal lah dulu waktu survei sama Pak Andang ya. Di situ juga ada banyak sekali yang disebut dengan mat vulcano. Dan rata-rata mat vulcano itu memang menjadi salah satu ciri, ya, menjadi salah satu ciri selain seepage. Seepage itu bisa oil seep maupun gas seep. Dan kadangkala juga di dalam mat vulcano tersebut muncul bisa keduanya. Nah, bisa gas, bisa minyak itu. Dan ini pernah saya lihat, pernah saya ngambil sampelnya di daerah Loa Haur, di daerah Sepinggan, ya kurang lebih mendekati daerah-daerah sekitar Samarinda di sana. Jadi ya memang ngeri-ngeri sedap, tetapi yang ngeri-ngeri sedap di dalam pemboran itu biasanya identik dengan hidrokarbon di dalamnya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas Tomo sama Mas Riki atas jawabannya. Mungkin ada yang lain? Oh, ini ada dari Elisa dari Brawijaya. Saya pernah baca buku, Mas, kalau patahan juga bisa menjadi trap. Apakah benar demikian? Sedangkan yang saya ketahui patahan itu sifatnya meloloskan fluida. Ricky aja yang jawab. Tapi saya sebentar, saya potong dulu ya. Saya ingin menambahkan lagi tentang kehadiran mat vulcano di cekungan Jawa Timur. Ternyata ada beberapa analisis begitu dipetakan, ternyata hampir di zona Kendeng itu kehadiran mat vulcano sampai di daerah Madura sana. Jadi trennya memang luar biasa. Dan memang yang saya katakan tadi bahwa mat vulcano adalah setidaknya menjadi salah satu ciri di mana proses terbentuknya hidrokarbon tersebut ada. Monggo pertanyaan yang dari Elisa. Oh ya, Elisa banyak tentang patahan ya, apakah bisa menjadi trap. Sebenarnya gini, jadi patahan yang meloloskan fluida, punya sifat meloloskan fluida, itu umumnya seperti itu. Tapi sebenarnya nggak berlaku mutlak juga. Jadi makanya orang-orang itu selalu mengkaitkan dengan ini fault-nya, ada fault ini sealing atau leaking. Itu ada studinya sendiri itu. Nanti dia akan melihat seismiknya, dia akan melihat hidrologinya. Jadi apabila itu apakah akan mutlak meloloskan fluida, saya rasa enggak. Jadi umumnya iya, tapi enggak berlaku mutlak. Kurang lebih itu saja. Oke, terima kasih Mas Tomo dan Mas Riki. Kita satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Habis itu kita selanjutnya adalah postgame dari Kahoot. Oh ya, saya ingin menambahkan tadi, ada dalam membacakan atau menjelaskan, tadi agak sedikit cepat saya. Karena awalnya dikasih waktu 40 menit, nah ternyata saya lihat, saya pikir masih 40 menit, dan ternyata cuma 30 menit. Jadi saya percepat, kemudian ada yang kelewatan tadi. Jadi ada nama-nama seperti OK, CD, GL, itu adalah beberapa nama formasi atau member dari formasi yang identik dengan fauna di sana. Misalkan
GL. GL itu Globigerina. Itu adalah salah satu fosil yang hidup pada umur tersebut di mana lapisan tersebut berada, sehingga namanya dikasih GL limestone seperti itu. Terus Oka itu identik dengan orbitoid. Nah, orbitoid itu juga hal yang sama. Kemudian CD, kalau CD saya agak lupa itu kepanjangannya apa. Jadi nama-nama itu adalah sebenarnya nama-nama dari fosil yang ditemukan di lingkungan tersebut. Kemudian apa ya? Oh ya, apakah geologi, terutama untuk geologi, selalu dikaitkan dengan serius seperti ini? Ternyata tidak ya. Ini adalah sebagian kecil saja. Kita belajar geologi, belajar geofisika, kalau saya yang saya sampaikan tadi mungkin agak serius. Kalau Mas Riki dengan analog pendekatannya berbeda. Ya. Terus apakah geologi selalu identik dengan keseriusan? Ternyata enggak juga. Ternyata geologi itu bisa sambil main-main. Contohnya ya dulu di era tahun berapa itu? Ya, SBY itu kedua. Halo? Atau mungkin cerita waktu jadi mahasiswa, Mas, biar match apa-apa gitu maksudnya. Enggak, saya ingin cerita coba sekitar tahun 2012 mungkin ya. Saya masuk di dalam tim riset mandiri untuk katastrofi dan bencana geologi Indonesia. Jadi bagaimana peradaban Nusantara dikaitkan dengan geologi. Nah itu tidak seserius ini. Jadi ternyata geologi itu bisa untuk peradaban salah satunya. Kemudian juga contohnya bisa kebetulan saya, Mas Riki dan Bro Sabto ini kan satu organisasi di pecinta alam ya. Jadi ternyata geologi, geofisika itu bisa diterapkan juga di pecinta alaman. Contohnya adalah bagaimana kita membuat kegiatan mitigasi pra bencana. Jadi di situ aspek-aspek yang sebetulnya basisnya orang geologi tetapi dipakai untuk pecinta alam seperti itu. Contoh yang paling sederhana adalah tidak menggunakan yang geologi maupun geofisika. Apa itu? Kita jalan, tracking, bawa GPS, kita marking, kemudian kita overlaykan dengan Google Earth, itu sudah bisa jadi peta yang menurut saya menarik ya untuk saat ini. Apalagi kegiatan adventuring saat ini sudah punya akses yang luar biasa lah, sangat terbuka untuk siapa saja yang mau melakukannya. Mungkin itu yang intermezzo biar nggak terlalu serius ya. Iya. Mungkin ini ada yang terakhir untuk menanggapi tadi dari Mas Seno. Untuk Mas Seno mungkin boleh langsung ditanggapi, Mas. Loh, cek. Suara saya kedengar nggak? Terdengar, Mas. Ya, Mas Riki, Mas Sabto, dan Mas Tomo. Jadi untuk share desain, kebetulan dulu kan saya pernah belajar untuk Guma Information ya. Guma Information sama membaca beberapa literatur. Itu kan Guma Information kan untuk recent time ini kan mulai dilihat kembali prospeknya sebagai reservoir, tidak hanya sebagai seal gitu. Cuman tantangannya waktu saya belajar Guma Information itu di sensitivitas impedansi akustiknya itu dia agak tricky gitu. Karena nilai impedansi akustik antara send dan cell-nya kalau kita coba analisis sensitivitas, dia itu overlap value-nya. Jadi kan bingung tuh kalau cuma relay untuk impedansi akustiknya aja gitu. Terus yang untuk basement sendiri, itu berarti nggak bisa melihat dari seismiknya aja gitu Mas ya. Karena kalau kita lihat kan di seismiknya basement itu kan hampir nggak ada kelihatan perlapisan-perlapisannya gitu. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau
mencoba belajar untuk basement fracture atau dapatkan data untuk ngolah gitu. Gitu Mas, mungkin ada tanggapan dari Mas Riki, Mas Sabto atau Mas Tomo? Saya tanggapi dulu ya. Jadi mungkin ini kan AI-nya antara SEN dan SEL-nya overlap. Yang kita harus perlu ketahui adalah seismik itu punya minim resolusi. Apalagi kita ngomong masalah dia di frekuensi berapa, terus kemudian SEN dan SEL kita itu ada di ketebalan berapa. Apabila itu mungkin itu di bawah batas resolusi, artinya ya nggak akan kelihatan. Tuh. Tuning thickness gitu ya Mas? Ya, tuning thickness. Ada banyak pendekatan yang kita bisa pakai. Misalkan kita melihat dari sisi frekuensinya, itu bisa kita kerjakan. Atau mungkin dari sweetness-nya, itu bisa kita kerjakan. Atau mungkin kita melihat dari hidrokarbon indikatornya. Apakah itu flat spot atau apapun. Itu yang kita harus gali. Yang susah adalah sebenarnya nggak ada rumus baku. Jadi, kalaupun ada rumus baku itu mungkin hanya berlaku di Gumai formasi saja, begitu itu kita bawa ke Jawa Timur berlaku. Kurang lebih itu yang menarik dari kalau kita belajar antara di seismik kita. Terus ya. Apa boleh saya nambahin sedikit? Ya, silakan Pak Sabto. Ya, kemarin saya di sini ini bantu teman-teman di EPT. Itu ada ada sebuah lapangan di mana sennya itu tipis. Kalau ini kan sen sel ya, anggap aja kita itu sen sama selnya hampir mirip dan tipis-tipis begitu. Itu awalnya waktu kita dapat picking horizon-nya itu tetap ya dari well seismic T itu, dan nanti kita sebarin yang di bawahnya kan untuk sensilnya. Nah itu memang tipis di bawah tuning thickness. Nah itu waktu itu saya sebarin dengan atribut misalnya RMS atau sweetness begitu tidak muncul. Terus langkah selanjutnya karena saya pernah dulu skripsi itu juga lapisan tipis itu, jadi saya saya rubah dulu frekuensinya, saya gedein dulu frekuensinya, jadi nanti lapisannya yang sennya yang tipis itu bisa terbaca. Terus kalau sudah terbaca, baru kita sebarin dari pakai atribut yang lain, misalnya RMS, bisa sweetness, seperti itu. Atau kalau di Petrel itu sekarang sudah ada atributnya itu namanya spec decom, gitu, Mas Seno. Jadi memang itu untuk yang sensil yang misalnya sennya tipis-tipis begitu. Sebenarnya poin dari, kalau boleh saya nambahkan, poin dari Mas Sabto itu yang penting itu kreativitas itu di situ. Iya, karena benar. Apalagi kalau mungkin kalau ada teman-teman yang sempat diskusi sama teman-teman yang mengerjakan delta mahakam atau apa, itu kan sudah banyak sumur respon dari geofisiknya adalah mereka itu sudah nggak melihat namanya anomali textbook. Misalkan FPU anomali yang textbook begitu offset panjang mereka akan amplitude-nya tinggi itu udah habis semua itu di bor. Jadi mereka sedang mencari anomali yang non textbook. Itu tantangan kita sebenarnya. Kita mengerjakannya pakai apa itu. Tapi itu menarik sih kalau menurut saya. Itu aja. Ya. Sedikit saja saya. Jadi apa yang dikatakan Riki kemudian Sabto yang ada spek dekom kemudian melakukan atribut atau multi atribut, dasarnya sebetulnya kalau saya ya, pengalaman saya harus back to well data. Kenapa? Karena well data ini adalah sebagai validator. Seismik, kamu ngomong litologi di dalam seismik ya diketawain orang ibaratnya seperti itu. Jadi validatornya adalah data sumur. Jadi bagaimana kita meyakinkan dengan melakukan pendekatan tersebut yang angkanya itu atau dibuktikan dengan validasi. Jadi validasi sekian sampai sekian saya yakin. Datanya dari mana? Dia diintegrasikan dari data sumur dengan data seismik tersebut. Kemudian yang tentang basement tadi,
bisa diidentifikasi, tetapi untuk beberapa cekungan, beberapa lapangan tidak bisa diidentifikasi langsung basement tersebut. Ya. Basement ini menarik kalau saya boleh nambahkan. Jadi ada beberapa company yang dia tuh mendapat basementnya itu bukan by design. Jadi sumur pertama begitu masuk basement ternyata ketemu gas yang cukup besar. Akhirnya sumur kedua mereka pakai 3D macam-macam, udah desain fault atributnya udah bagus, tracking-nya oke, begitu dibor malah kosong. Jadi masih tanda tanya besar ini. Tantangan untuk studi di basement, tapi itu mungkin akan kita kejar karena eksplorasi kita akan ke sana. Kira-kira kayak gitu. Ya, yang terbukti dan ada lah 1-2 paper yang sudah dipublikasikan itu wash dan fracture basement itu lapangan beruk ya. Coba nanti di googling saja lapangan beruk itu ada publikasinya. Silakan dilihat bagaimana karakternya. Mungkin terkait dengan sonic dan jumping RO itu ada di paper itu juga. Silakan nanti Seno untuk apa misalkan kalau tertarik monggo untuk dicari literatur itu. Oke Mas Sabto, Mas Riki dan Mas Tomo, terima kasih banyak.